Untuk yang sekarang kita kan bergerak ke food policy ya, untuk pengendalian makanan Ya, sehat supaya penyakit tidak menular terkendali. Kita tahu kan penyakit tidak menular di Indonesia terus terus meninggi. naik, pembiayaan naik, kualitas bisa menurun. It's okay, kita tuh belum 100% jadi yang namanya kota sehat 100% Ya. semua ini air bersih apa-apa. Tapi kita tahu apa ada masalah apa dan kita mencoba menyelesaikannya. Itu yang penting gitu ya, dan berproses terus-menerus seperti di BPKB misalnya ada anak remaja yang dijadiin duta, kemudian di mahasiswa, kemudian ada kampung bebas rokok atau RW bebas rokok. Nah, itu kan sebenarnya bentuk-bentuk community engagement Betul. bahwa kita harus memperkuat masyarakat untuk itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sobat Sehat Indonesia, berjumpa kembali dengan saya Hermawan Saputra dalam Hermawan Saputra Official Channel Program. Nah, ini program yang tentu saja kita akan gali berbagai hal yang menyangkut politik, hukum, dan kebijakan kesehatan. Dan tentu dengan mitra diskusi yang luar biasa. Kali ini kita akan berdiskusi dengan satu tokoh yang sudah membawa suatu kota pada forum internasional dan menghadirkan satu inovasi yang luar biasa untuk kesehatan kota. Siapa beliau? Saya akan kasih pengantarnya dulu. Beliau ini seorang wanita dan berbagi peran dengan berbagai urusan sebagai orang tua, sebagai pasangan di rumah tangga, sebagai seorang birokrat, sebagai seorang yang aktif di sosial, kepedulian masyarakat, dan yang paling dahsyat adalah kita bisa menyebut beliau sebagai public health entrepreneur karena aktivitasnya pada ranah public health entrepreneurship. Dan siapa dia? Kita akan sampaikan dan salam kepada Dr. Ahyani Raksa Negara, Magister Kesehatan. Kita mungkin bisa memanggilnya Teteh atau Teh Ahyani. Oh, boleh banget. Assalamualaikum, gimana kabar Teh Ahyani? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Hermawan. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, gimana? Ini kita udah lama ini Sobat Sehat untuk merancang waktu. Tentu saja antara Jakarta dan Bandung sebenarnya bisa jauh tapi bisa juga dekat. Ada perbedaan waktu ya ternyata. Ada perbedaan waktu. Baik. Jadi Teh Ahyani ini seorang dokter lulusan Universitas Pajajaran. Kemudian beliau melanjutkan pendidikan di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia dan malang melintang di dunia birokrasi, khususnya di Kota Bandung. Rasanya perlu dikonfirmasi. Jadi Teh Ahyani itu tidak hanya sebagai kepala dinas kesehatan ya pengalamannya ya. Iya, betul. Apa aja yang sudah dilalui dan digeluti itu di birokrasi di Bandung? Birokrasi di Bandung. Ini sebelum ke Bandung kan dulu wajib kerja sarjana ya. Oke. Nah, wajib kerja sarjana saya tuh di Kabupaten Bekasi sebetulnya, Oke. di Puskesmas. Setelah itu pindah ke Bandung, melalui perjalanannya menjadi Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung. Kemudian sempat dipercaya menjadi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika. Waktu itu Bandung lagi menggarap Smart City kan di seluruh Ya. kota. Nah, ada bagian Smart Health ya, Smart Oke. Health-nya. Nah, Smart Health-nya kebetulan mungkin juga diseriusin waktu itu. Jadi Pak Wali Kota mempercayakan waktu itu. Siapa wali kota saat Pak itu? Ridwan Kamil. Oh, Pak kan RK. waktu itu membawa Smart City di Bandung masih wali kota nih sampai ya. kota, sampai di situ juga kita banyak yang direplikasi di daerah-daerah lain. Dan waktu itu menjadi 50 kota pertama di Indonesia yang Smart City diakui oleh kementerian. Nah, setelah itu menjadi Kepala Badan Perencana Pembangunan dan Penelitian, atau di yang lain Bapeda mungkin, Bapeda ya? atau Bappenas Oke. kalau di nasional gitu. Jadi di situ juga merancang pembangunan dan penganggaran gitu. Jadi orang kesehatan juga bisa mengelola informasi, komunikasi sekaligus perencanaan daerah ya. Iya. Luar biasa. Iya, diamanatin gitu. Kemudian mungkin ada kelebihannya karena kita terbiasa juga untuk menyampaikan ide itu berbasis data, kemudian juga harus
apa ya, mempromosikan Iya. sesuatu ya. Jadi sudah terbiasa seperti itu mungkin ya kalau di bidang kesehatan masyarakat, dan mudah dengan networkingnya. Nah ini kan luar biasa nih pertanyaan. Ini kita masih pembuka-pembuka dulu aja nih, jadi kepo gitu. Sebenarnya apa yang dilihat oleh pimpinan daerah saat itu ya? Ini kan dari Dinas Kesehatan, kemudian Diskominfo, Bapeda ya, Bapelitbang ya. Kemudian juga kembali lagi tuh kesehatan lagi. Apa kira-kira poinnya? Artinya ada prestasi dong di Dinkes. Iya, mungkin penilaiannya begitu ya. Intinya Dinas Kesehatan juga kan dinas yang besar ya. Iya. Kalau secara anggaran tuh 2 besar kan pendidikan sama kesehatan. Juga hubungannya tuh kan dari mulai langsung ke masyarakat kalau pelayanan sampai seluruh rumah sakit, seluruh klinik. Artinya manajemen sangat diperlukan dan leadership ya. Jadi mungkin melihat dari situ ya, ada ini bisa memimpin juga begitu untuk merapihkan, membereskan. Jadi kacamatanya selalu dari atas untuk melihat hal-hal yang bisa diberesin. Point of view-nya mungkin begitu ya, karena inovasi selalu hadir lah di kesehatan waktu itu, di Dinas Kesehatan, termasuk ada layanan rawat dulu yang seperti home care. Waktu itu tantangannya begini. Jadi biasa kan ditantang ya. Ini ada masalah, orang harus ke rumah sakit tuh kan mahal, kemudian perlu transport dan sebagainya. Gimana caranya agar orang tuh tenaga kesehatannya yang datang gitu. Nah, kita menerjemahkan kebijakan wali kotanya kan menjadi suatu program dan aktivitas dengan segala macam inputnya. Betul. Nah, mungkin kemampuan-kemampuan seperti itu dengan itu diterjemahkanlah menjadi program layan rawat tadi, ditempel dengan kegawat daruratan ya, yang kalau di luar 911 kita kan 119. Nah itunya difokusin, jadi ada yang fokus sehingga sampai jadi bermanfaat gitu, nggak cuman selintas lalu gitu ya. Yang kedua waktu itu ada Kekasih ya, kendaraan konseling Sirih Asih. Keren namanya Kekasih. Gimana nih gitu ya, kan orang ke psikolog itu hal yang belum biasa ya. Bagaimana mereka yang datang ke masyarakat sehingga menjadi biasa. Kan bukan orang sakit aja, bisa konsultasi anak, bisa konsultasi dianya sendiri yang merasa tidak nyaman dengan hidupnya. Maka kita bekerja sama tuh. Jadi intinya ada inovasi, ada kolaborasi gitu ya. Nah, kolaborasilah dengan para persatuan psikolog, kemudian adalah mobilnya. Nanti datang ke taman. Jadi ada konselor langsung gitu. Ada konselor di situ. Jadi untuk memperkenalkan bahwa ada loh gitu ya jalan untuk lebih sehat. Kan intinya Dinas Kesehatan selalu ingin masyarakatnya tahu menjaga kesehatan, tahu kemana kalau harus minta tolong gitu ya supaya lebih sehat. Nah itu sih kira-kira. Terus saya juga menyimak. Tapi kalau mau tahu tanyanya sama wali kotanya ya, jangan sama saya. Tapi kan dapat SK. Iya, tapi kan beda viralnya wali kota dengan viralnya Teh Ahya ini kan beda tuh ya. Nah, saya itu Sobat Sehat teringat beberapa waktu yang lalu tuh sempat banyak media dan juga di media sosial ya terkait dengan prestasi-prestasi yang menyangkut public health partnership, dan ada nama beliau yang ditautkan. Nah, yang menarik juga dalam rekam jejaknya beliau ini tidak hanya sebagai birokrat ya, rasanya udah purna ya. Sudah sejak 2022. tahun 2022 ya. Alhamdulillah. Nah, yang menjadi menarik, beliau juga cukup concern di aspek humanity ya, terutama social interaction dan juga community engagement. Kenapa Teh Ahya ini cukup concern juga di isu-isu kesehatan khusus ya? Kita anggaplah misalnya ada sindrom Down community, lupus community gitu ya, thalassemia dan juga mungkin cancer survivor community gitu-gitu ya. Apa yang mendorong sehingga tidak bisa diam nih, ibarat kata harusnya udah purna dan pensiun, identiknya kalau udah pensiun kan ya udahlah di rumah saja gitu ya, tapi masih aktif sampai sekarang di social community. Alhamdulillah masih. Jadi pada saat
aktif sebagai ASN kan mau tidak mau kita juga tidak bisa menyentuh masyarakat secara langsung. Kita harus bekerja sama dengan berbagai komunitas. Nah, dan begitu kita terlibat, jadi dulu tuh dengan komunitas anak jalanan ya, karena kita nggak bisa menyentuh langsung dengan mereka. Kemudian ada perhimpunan orang tua dengan Down syndrome, perhimpunan orang tua dengan anak talasemia, kemudian dengan Yayasan Kanker Indonesia atau Yayasan Kesehatan Payudara atau Bandung Cancer Society. Karena kita merasa tidak bisa sebagai pemberi pelayanan kesehatan memberikan layanan secara langsung tanpa dukungan mereka. Ibu-ibu kader, RW, RT, lurah, camat, semua itu harus bareng-bareng dirangkul dan perannya diberi peran masing-masing sehingga nanti kalau kayak puzzle tuh rapih gitu ya. Nah, baru bisa terlihat ya, walaupun kebijakannya bagus, regulasinya ada, pada saat implementasi kalau kita nggak dengan mereka nggak bisa. Karena udah kenal kan ya, jadi secara pribadi ya. Kemudian kadang-kadang juga secara emosi kita jadi ada keterlibatan ya. Bekerja dengan hati begitu mungkin ya. Nah, akhirnya walaupun sudah pensiun misalnya ada acara mengundang ya untuk memberikan tips sehat atau apa, ya akhirnya jadi ikut juga. Jadi gitu. sebenarnya saling melengkapi ya. Saling melengkapi, pengalaman sebagai praktisi, sebagai pengelola atau birokrasi, dan pada akhirnya secara kepedulian sosial. Itu muncul dengan sendirinya karena kita kan bisa melihat langsung kebutuhan ya, lihat langsung kebutuhannya, terus apa nih kira-kira yang bisa kita bantu kan gitu ya. Jadi tadi mikir inovasi, mikir kolaborasi dengan siapa gitu ya. Terus satu lagi mikir tadi memecahkan masalah sependek atau sedekat mungkin dengan akarnya. Akhirnya kan dirangsang untuk itu ya, tim di dinas ataupun bagi saya juga kayaknya jadinya sebagai dokter pun kan kita juga sudah seperti mengucap sumpah juga ya untuk mengamalkan ilmu kita lah gitu ya. Nah gitu. Kalau buat kanker ada emosi tersendiri karena saya survivor kanker juga. Jadi merasakan butuh support ya, butuh informasi yang jelas, butuh akses yang yang mudah, baik itu secara pembiayaan maupun secara pelayanan. Akhirnya jadi ya udah kalau ada yang minta tolong it's okay, hayu, kalau ada waktunya hayu. Luar biasa, enjoy jadinya ya. Gaskeun aja. Gaskeun. Sobat Sehat Indonesia, seorang Dokter Ahyani ini adalah orang yang menjadi, mungkin kita bisa namakan global speaker sekali ya untuk global health issues. Jadi banyak sekali pengalaman beliau di dunia internasional. Mungkin bahkan sejak beliau menjadi birokrat atau ASN kali. Nanti kita konfirmasi ke beliau. Tapi untuk membicarakan isu-isu kesehatan di berbagai forum, di US, di John Hopkins, di Sri Lanka, di Hong Kong, bahkan ada yang paling pamungkas, nanti kita akan cerita. Tapi banyak sekali sejak dulu beliau sangat peduli isu dan inovasinya pada akhirnya membawa keindonesiaan kita pada forum-forum di global ya untuk bidang kesehatan. Apa dan seperti apa pengalaman-pengalaman yang membawa seorang Teh Ahyani ke forum-forum menjadi global speaker itu seperti apa kira-kira? Ini sih ya berkah juga ya, jalannya nggak tahu dari mana, tapi jadi seperti ada kalau kita membuka satu pintu ya pintu-pintu lain akhirnya jadi terbuka gitu. Jadi sebetulnya mulai awalnya ke event internasional itu saya waktu itu jadi dokter teladan di Bandung dan Jabar. Maka diberangkatkanlah untuk primary healthcare for district level, satu training di Sri Lanka, di Bangkok dan di Jakarta. Nah di situ kita harus ceritakan masalah kesehatan masyarakat apa. Saya hanya nggak ada beban waktu itu, hanya menceritakan kita menemukan apa saja dan kita bagaimana mengatasinya, apa regulasi dan sebagainya. Akhirnya berdiskusi dengan berbagai teman-teman Asia Pasifik waktu itu, WHO yang menyelenggarakan.
Itu pertama tuh. Terus yang kedua lagi, saya kebetulan kan waktu itu juga sama kali ya dari FKM UI. Nah, tesis saya tuh soal anak jalanan. Jadi ada kaitannya dengan hak asasi manusia. Jadi dikirimkan oleh pembimbing saya sebetulnya. Dia ternyata diterima dan diundang untuk di konferensi internasional statistik di Swiss. Oke. Jadi di situ juga kesempatan memaparkan bahwa ada, jadi intinya ada masalah kesehatan masyarakat, but we have to try to fix it, gitulah gitu ya. Dan kita juga berbasis data, dan ternyata itu buat orang-orang itu mengapresiasi ya dengan hal-hal seperti itu. Ya berlanjutlah sama waktu itu kebetulan jadi relawan di Yayasan Lupus, harus ada poster presentation di Shanghai waktu itu, kebetulan yang harusnya presentasi tidak bisa, saya lah diberi kesempatan ke sana. Jadi sama itu juga ada masalah juga kan, bagaimana para penyandang lupus itu mendapatkan akses dan sebagainya. Sampai mendapat kesempatan untuk pelatihan leadership for tobacco control di Johns Hopkins. Itu sebetulnya di US ya? Di USA. Itu kan kalau buat seorang public health, kalian mendapat kesempatan John training Hopkins gitu loh. gitu. Ini berarti lokasi di John Hopkins School of Public Health ya? Oke. Iya, itu juga sama. Kita diberi wawasan soal bahwa pengaruh tembakau kepada kesehatan masyarakat. Intinya kan still di public health gitu ya. Jadi kayaknya kolamnya di situ terus. Kuncinya di situ. Kuncinya di situ. Jadi dan setelah itu ada rentetan lah, karena sudah ada beberapa jejaring gitu ya. Jadi memang networking itu perlu ya. Mengapa perlu? Kalau ada undangan berangkat itu sebetulnya kita bisa menjalin networking dan juga sharing. Betul. Karena kita berani sharing, orang juga jadi ada perhatian, ada concern. Jadi kalau ada topik yang sama dia akan teringat juga gitu ya. Jadi mungkin seperti itu sih sampai akhirnya di Bandung itu juga terpilih jadi 12 kota di dunia untuk road safety, kemudian tobacco control, pandemi, dan yang terakhir ini kita sedang menggarap food policy. Nah, karena saya sudah pensiun, jadi yang di depan maju tuh IAKMI bekerja sama dengan pemerintah kota. Baik, nah ini udah langsung di state oleh beliau. Jadi kita underline bahwa seorang Teh Ahyani ini atau Dr. Ahyani adalah seorang praktisi kesehatan masyarakat, dan beliau udah 3 periode nih menjabat. Boleh kan 3 periode? Boleh kan? Boleh. Ada ART-nya 3 periode. Iya, itu bukan jadi presiden. Gara-gara Bang Hermawan ini dijadiin 3 periode, padahal tadinya udah 2 periode udah selesai ya. Jadi beliau adalah Ketua Pengurus Daerah Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia Jawa Barat, Provinsi Jawa Barat. Artinya Ketua Pengda IAKMI Jabar. Nah, kira-kira inilah yang menjadi atribusi yang pada akhirnya beliau sangat membuktikannya. Kenapa? Ini langsung menjadi tadi sisi yang pamungkas saya pikir ya. Beliau mengangkat bagaimana Kota Bandung itu menjadi suatu lesson learned terkait dengan program yang mungkin dengan atribusi healthy cities gitu ya. Dan itu ada di dalam Paris Partnership of Healthy Cities Forum atau Summit gitu ya, di Paris lokasinya. Betul. Nah, rasanya saya teringat dengan motto dan tagline kita yang lama. Kota Bandung itu dikenal dengan Paris Van Java. Iya, betul ya? Betul. Jadi saya waktu disuruh, kebetulan dari sekian banyak peserta itu diberi kesempatan naik panggung gitu sebagai tokoh yang lama ikut concern untuk kota sehat kan gitu, Healthy City. Saya bilang, ini apa kebetulan ya, soalnya kota saya ini Bandung ini juga diberi julukan Paris Van Java. Disampaikan disampaikan itu. Di Parisnya langsung. Terus mereka semua terus saya nanya, saya yang bilang, kenapa ya? Mungkin karena ya secara arsitektur dan heritage-nya, sejarahnya, saya bilang. Yang kedua, dulu memang banyak bunga seperti yang sekarang ini, dan juga kotanya ramah untuk pendatang, saya bilang gitu. Dan mereka surprise kan dengan
sebutan Bandung itu Paris Van Java. Jadi saya, Jangan dia kan orang Paris mau ke yeah, so you have to come to our city, saya bilang gitu. Because my city is Paris Van Java. Jadi semuanya jadi memecahkan kesunyian dan keseriusan dalam suatu summit yang memikirkan kesehatan masyarakat sedunia. Betul. Gitu ya. Jadi alhamdulillah sih ya, jadi Bandung dikenal sebagai Apa itu. sih yang menjadi indikator kemudian prestasi atau novelty? Why Bandung Iya. goes to Paris? Kira-kira begitu. Karena konsisten ya dalam membuat program-program yang dengan tujuan menyehatkan masyarakatnya. Dan walaupun pimpinannya berganti-ganti, tetap memiliki komitmen itu, gitu ya. Jadi untuk yang sekarang kita kan bergerak ke food policy ya, untuk pengendalian makanan sehat supaya penyakit tidak menular terkendali. Kita tahu kan penyakit tidak menular di Indonesia terus naik, pembiayaan naik, kualitas bisa menurun. Dan itu baru sekitar 2 minggu yang lalu Pak Wali Kota Bandung kan press release ya, bahwa berkomitmen untuk itu dan mendukung program ini, dan itu sudah disebar juga secara internasional di media sosialnya Vital Strategies. Jadi buat kami sih mungkin itu ya, adanya komitmen dari pimpinan yang terus menerus, kemudian setiap suatu periode topik yang diselesaikan itu sampai ada hasil, dan setelah itu dilanjutkan lagi dengan ke topik yang lain gitu ya. Terus berkembang atau apanya continuousnya dijaga lah gitu. Mungkin Ahyani sendiri asli Bandung atau mana? Asli Bandung asli? Saya. Dari lahir di Bandung. Iya, jangan-jangan Sobat Sehat. Jadi kita melihat Bandung ini memang legend city ya. Jadi dulu tokoh-tokoh pergerakan, bahkan Insinyur Soekarno belajar besar sekolah di Bandung ya. Iya. Lahirlah bahkan yang paling dahsyat itu Konferensi Asia Afrika. Iya. Legend itu, Betul, bahkan betul. menjadi kutipan dari seluruh pemimpin bangsa-bangsa lain di dunia. Betul. Terus di era kekinian, Bandung tetap menjadi kota dengan daya tarik 1000 daya tarik atau bahkan tidak terdefinisikan. Artinya dengan menjadi urban city atau kota tujuan wisata, bermata pencaharian, mungkin juga sentra budaya, tantangannya tinggi ya. Banget ya. Banget. Jadi lagi di Paris juga dia seheboh apa sih kota kamu gitu Nah, kan pasti ya. orang kepo Pasti kan? kepo kan? Pasti kepo. Gimana ceritanya? Saya bilangnya gini, saya nih dari IAKBI Jawa Barat, itu provinsi yang penduduknya terbesar ya di Indonesia. Betul. Saya bilang hampir 1/5 penduduk Indonesia juga tinggal di Jawa Barat. Mesti punya kompleksitas. Bandung ibu kotanya, saya bilang, dan Bandung itu kota jasa. Saya bilang jasa pendidikan, pariwisata, kemudian ekonomi, dari ekonomi yang kecil sampai yang besar, sampai teknologi. Jadi sudah bisa dibayangkan seperti apa demografinya, perilakunya, beban kota untuk memberikan pelayanan, menjaga agar tetap kotanya sehat dan masyarakatnya sehat, bisa produktif. Itu aja udah bisa mereka semua wow. Oke. Jadi Ibu bilang dong, you can imagine. Yeah, you can imagine that our population more than 50. Yeah. Iya kan? 50 and 1/5 of the Indonesian population kan live in mungkin West lebih Java. dari satu negara Eropa tuh. Iya. Kan? Jadi terus kita bilang bahwa kita ini bukan aman-aman, nggak ada masalah, tapi kita selalu berusaha untuk memperbaiki, mengatasi masalah. So bukan berarti kita tuh bagus di semua, enggak. Jadi itu intinya begitu ya. Saya juga memberikan suntikan-suntikan pengaruh atau influence kepada pelaku kesehatan itu bahwa it's okay, kita tuh belum 100% jadi yang namanya kota sehat 100% semua ini air bersih apa-apa, tapi kita tahu ada masalah apa dan kita mencoba menyelesaikannya. Itu yang penting gitu ya. Dan
berproses terus-menerus seperti itu. Nah, Oke. itu. Saya pikir Bandung dengan sekompleks problema dan tantangan tadi, belakangan juga sedang membangun banyak infrastruktur ya. Iya, Bahkan iya, kalau iya. dari Jakarta ke Bandung tuh modanya banyak sekali ya, moda transportasi ya. Benar, mau cepat, Mau cepat, mau sedang mau gitu ya. sedang, Semua ada pilihan. Semua ada pilihan. Mau lihat pemandangan lewat puncak ya. lewat Lagi puncak. kalau terburu-buru naik kereta api Kereta cepat. wus. Ya bus. Ya. Luar biasa. Sobat Sehat Indonesia, kita berbicara Bandung, tapi sebenarnya ini juga menjadi contoh untuk Indonesia. Seberapa inovatifnya suatu pendekatan program pembangunan itu tergantung dari kepemimpinan, leadership. Iya, betul. Dan Bandung juga tidak terlepas dari tantangan kesehatan. Rasanya penyakit-penyakit yang menjadi global disease ya, seperti HIV juga mungkin ada, iya. TB juga Iya, mungkin masih ada. tinggi gitu ya. Ini pasti akan menjadi masalah karena itu sifatnya communicable disease, penyakit yang menular dan risiko itu karena dari mobilitas yang tinggi. Iya, betul. Sebagai tempat tujuan wisata, tadi ekonomi Iya. sentral Jawa Barat itu Pendidikan. pasti pendidikan, kampus-kampus terbaik Kampus-kampus di sana semua. Indonesia bahkan ya. Nah, artinya bagaimana sebenarnya regenerasi leadership di Bandung ini sekaligus leadership dan regenerasinya di bidang kesehatan apa yang ada? Kan 3 periode jadi ketua IAKMI nih. Nggak ada yang berani untuk ini nih. Sebenarnya aklamasi bukan terus. gak ada yang berani. Aduh, itu pada tunjuk aja tuh anak-anak ya. Tapi seperti apa proses regenerasi Iya. dan leadership kita di bidang kesehatan di sana? Ya, jadi sebenarnya kalau di Jabar itu saya melihat banyak potensi sekali. Jadi saya waktu itu targetnya kita ini kan relawan ya Bang Hermawan ya di IAKMI ini. Tapi orang-orang yang mencintai profesinya. Betul. Jadi target saya waktu itu jadi ketua tuh cuma satu aja. Semua makin mencintai profesinya bahwa kalian nggak salah pilih loh. Gitu ya, bener itu gitu ya. Bukan soal material apanya, tapi you are on the right track karena kita sedang menghadapi banyak kan masalah itu. Jadi Anda sudah tepat pilih ini. Sekarang tinggal mau berperannya di mana aja gitu ya, bisa di tengah, di pinggir, di samping, di apapun harus berperan gitu ya. Bahkan saya menyatakan yang kalaupun Anda nggak ke kantor, di rumah Anda masih bisa berperan untuk kesehatan masyarakat. Jadi saya cuma ingin semua mencintai profesinya. Kemudian kedua ada wadahnya lah untuk melakukan kegiatan bersama-sama. Jadi saya concern kepada pengcap-pengcapnya. Dan di Jawa Barat kan pengcapnya banyak ya. Sekarang aja udah sekitar 26 ya gitu. Nah di situ mereka itu terlihat sebetulnya potensi masing-masing. Nah itu sebetulnya kadernya ada di sana. Dan yang saya sangat senang gitu ya, kalau sudah di organisasi kita nggak ngelihat pangkat jabatan gitu kan. Guyup jadinya. Guyup jadinya. Jadi di organisasi yang di Pengda Jabar juga ada para akademisi ya, ada praktisi di puskesmas, ada yang di rumah sakit, ada juga yang memang tugasnya membuat regulasi dan sebagainya. Dan begitu masuk kan masing-masing punya point of view yang berbeda. Betul. Tapi kita tetap nggak ada bantah-bantahan. Oke, semuanya memang memberikan kontribusi yang baik. Sebetulnya itu. Jadi kaderisasinya itu dengan kita melihat di cabang mereka paling dekat kan di situ ya. Itu saya lihat banyak ya, dan minat. Kalau yang di akademisi saya biasanya suka nanya gimana sekarang mahasiswanya. Bagus, dan apa ada minat, ada apa. Itu sebetulnya buat saya adalah kader-kader untuk praktisi di kesehatan masyarakat. Oke. Dulu di kampus waktu masih menjajaki Master in Public Health Science, majornya di kesehatan reproduksi. Kesehatan reproduksi. Tapi belakangan saya juga turut menyimak kalau Teh Ahian itu sering berbicara tentang health based on behavior, lifestyle and so on gitu ya. Seperti perilaku merokok. Iya. Itu juga ya, cukup intens di dunia tobacco control. Iya. Apa kaitan semua itu kira-kira, kenapa lebih concern juga di situ kira-kira Teh? Basicnya kan public health-nya ya, kesehatan masyarakat kan yang luas. Lah kita tahu ya, kita ada, dan nggak berdiri sendiri. Walaupun dia kesehatan reproduksi gitu ya, untuk
semua orang yang punya organ reproduksi dan dia harus bereproduksi harus sehat kan gitu. Dan itu banyak faktor lingkungannya kan yang mempengaruhi supaya dia sehat. Ya salah satunya yang dikaitkan dengan perilaku yang menjadi tantangan kita karena juga kita punya kompetitor untuk bersaing memberikan informasi yang kepada masyarakat kan gitu ya, itu adalah dengan tobacco control ini. Satu itu. Jadi kita concern ke situ. Yang kedua, ini sekarang kan udah menyisirnya sama anak-anak juga ya. Jadi ada pengaruhnya juga kan untuk kualitas-kualitas yang ke depan. Nah, kebetulan waktu itu dapat pelatihan itu juga kan, dapat training leadership for tobacco control, sehingga mendapatkan wawasan juga kalau mendapatkan situasi seperti ini di negara lain gimana ya. Kan sebenarnya itu kalau kita ikut suatu pertemuan-pertemuan itu seperti kita bisa dengan mudah menyerap orang lain juga punya masalah, jadi stay cool aja. Sharing experience. Cari jalan gitu ya. Jangan udah kita menyerah gitu. Yang penting nggak menyerah. Jadi sekarang juga IAKMI Jabar aktif untuk di Freenet for Tobacco Control yang sudah ada di undang-undangnya, udah ada di PP-nya bahwa di dalam jaringan internet kan tidak boleh ada iklan rokok ya. Kalau dulu kan ngaturnya rokok di ruang terbuka ya. Nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh ini. Sekarang kan udah di genggaman anak-anak ya. Nah sekarang kan kita dihadapkan sama situasi yang terutama anak dan remaja sekarang nih ada yang disebut dengan apa tuh sedentary lifestyle ya. Nah jadi sedentary lifestyle ini kan kita melihatnya betapa anak yang sekarang dimanjakan ya, anak adik kita dimanjakan oleh teknologi. Kalau mau makan tinggal pesan online. Kalau mau tinggal nonton juga buka online. Kalau mau main tinggal nge-games online. Betul. Jadi semua interaksi itu via virtual. Social interaction less tuh kelihatannya. Berarti resiko ke depan aspek hipertensi, diabetik, kemudian mental health ini tantangan kita nih. Di Bandung seperti apa keadaan seperti ini? Ya itu dan ya. juga Jawa Barat lah. Jawa Barat ya. Kan ada penelitian juga di Indonesia mungkin ya bahwa 70% anak-anak pertama kali mendengar atau melihat iklan rokok itu 70% dari internet kan. Gadget ya. Gadget ya. Ini saya kenapa ya dulu juga mungkin kenapa jadi masuk Diskominfo ya. Iya menarik juga itu. Tadi kena smart ya. Ya jadi ada juga tuh ilmunya waktu itu bahwa teknologi itu kan seperti dua mata sisi uang ya. Dia bisa menjadikan kita juga smart people gitu ya. Jadi kita yang mengatur si alat atau kita yang jadi diatur oleh si smartphone-nya gitu ya. Jadi who is the smarter aja gitu ya. Nah, itu kan sebenarnya kita yang harus lebih cerdas. Nah, gimana masyarakat kan dari aspek masyarakatnya ya diberi edukasi dan itunya, tapi kan dari regulasinya harus ada. Nah, sebenarnya di situ sih ketemunya siapa nih yang jadi nge-bridgingnya ya, di sini bahwa regulasinya udah ada belum, masyarakat harus apa gitu ya. Jadi kalau dari penelitian memang anak-anak sekarang terpapar iklan rokok itu banyak dari internet karena udah nggak jarang nonton apa sih kan TV udah diatur kan di atas jam sekian. Betul. Nah ini justru yang dari internet ini perilaku nggak ada batasan. Nggak ada batasan. Orang bisa ngobrol sambil merokok atau sambil memperkenalkan rokok atau produk-produk lain di samping rokok tembakau ya, vape atau rokok elektrik. Nah, padahal kan secara data juga kita sudah tahu akan berpengaruh kepada kesehatannya. Terakhir kita podcast dengan Pak Wali Kota soal ini, kawasan tanpa rokok di Bandung. Nah itu kalau ditanya di Bandung gimana kita berjuang di Perda KTR, kawasan tanpa rokok. Alhamdulillah. Perda udah berbentuk Perda. 2022 dong. Berjuang dari 2015. Wow, luar biasa ya. Jadi don't stop, keep moving. 2015 masih perdanya kebersihan, ketertiban, keindahan, tapi dimension satu ada kawasan tanpa rokok itu aja wali kotanya udah dapat penghargaan dari Menkes bahwa sudah berkomitmen gitu. Maju lagi jadi perwal di tahun 2017 atau 2018. Kenapa saya nggak akan lupa? Karena nomornya 315
31 Mei Hari Tanpa Tembakau Sedunia. Hadiah buat Kota Bandung waktu itu di Hari Tanpa Tembakau Sedunia. Cocok banget. Iya, nah setelah itu maju untuk Perda supaya lebih kuat. Dan itu luar biasa ya, dewannya mendukung, masyarakat juga yang merokok dan tidak merokok begitu ditanya gimana kalau diatur gitu ya kawasan tanpa rokok. Oh dia it's okay gitu. Oke. Nah, sekarang kita coba naikkan skalanya, helikopter view kita sesuaikan. Tadi kita bicara tentang Bandung, tapi kan Bandung ke global forum gitu ya. Kalau Teh Ahyani sendiri melihat keindonesiaan kita ya di level nasional kita, seperti apa sih hasil sharing perbandingan dengan negara-negara lain itu yang belum kita optimalkan? Atau adakah sebenarnya kemampuan kita tuh lebih baik dari negara lain? Atau ada juga kah tantangan yang membuat kita terkungkung dalam capaian kesehatan yang gitu-gitu aja gitu? Iya. Seperti apa sih sebenarnya kondisi nasional kita dari capaian program dan misi besar kita? Iya, jadi karena kita ini desentralisasi ya, jadi beda-beda ya ininya, nggak bisa disamaratain kan. Ada faktor politiknya di situ, Budaya sosialnya, juga ya? budaya, sosial budaya yang akhirnya tidak bisa disamaratakan secara strategi dan implementasi. Kalau regulasinya kan nasional ya, misalnya undang-undangnya satu, undang-undang kesehatan gitu ya. Nah, begitu akan diimplementasikan sampai ke level kabupaten, kota, daerah, itu sangat sekali dipengaruhi pada situasi itu. Kepemimpinan di situ, dukungan dari legislatif, masyarakatnya dan tokoh-tokoh di situ untuk menganggap bahwa ini penting gitu. Jadi kelihatannya seperti itu. Jadi walaupun bagus nih regulasinya udah segala macam diatur gitu ya. Nah, makanya yang sekarang dengan Kota Bandung nih yang food policy kita sebetulnya menurunkan dari di undang-undang ada oke, PP ada, ya Permenkesnya ada nggak? Gimana supaya sampai dikerjain gitu ya oleh masyarakat. Nah, itu butuh metode gitu ya, butuh juga pandangan dari yang lain gitu. Jadi kalau menurut saya sih secara regulasi biasanya kita udah it's okay ya, tapi ada juga kan regulasi yang masih bolong. Misalnya kalau ngatur-ngatur urusan industri atau apa, termasuk gula garam lemak kan, kalau di Singapura kan udah pajaknya bikin tinggi misalnya. Kalau rokok mungkin kita udah mulai ya dengan cukai naik, nah PHW-nya saya itu juga menjadi PR ya. Jadi ada sih regulasi lubang-lubang kecil. Nah, ini kan yang di bawah jadi agak jadi repot di bawahnya gitu. Ya, artinya secara nasional program kita sebenarnya sudah terlihat terarah ya. Cuman implementasi di berbagai daerah tergantung spesifik lokalnya. Betul, karena juga kemampuan daerah dalam membiayai kan kita juga otonomi daerah ya. Betul. Dalam membiayai berbeda-beda. Kemudian juga prioritasnya di situ jadi beda juga. Lagi ngurusin apa. Nah, ini jadi kan nggak bisa dilepas ya menurut saya kalau kesehatannya harus ada support untuk daerah-daerah itu kan dulu juga ada ya kalau yang diperlukan dibantu. Kalau yang bagusnya kita nih banyak, tinggal kita menyampaikan seperti kemarin saya bulan lalu lah baru paparan di pertemuan Subcommittee Partnership for Healthy City mewakili Asia Pasifik. Itu di situ ada yang dari London, ada yang dari Australia. Jadi ada Eropa, ada Australia, ada Amerika Selatan, Amerikanya dan macam-macam. Kita dikasih topik tuh biasanya. Misalnya sekarang topiknya community engagement. Siapa yang mau sharing dari kota atau daerahnya? Waktu itu saya mengajukan diri ya. Sebetulnya supaya dinilai orang itu ada yang perlu dikuatinnya di mana dan bahwa kita juga udah doing something. Nah, saya mengangkat waktu itu community engagement dalam tadi tobacco control dalam menerapkan kawasan tanpa rokok. Jadi kita sampai menjadi perdanya itu supportnya bagus ya sampai jadi. Pas implementasi
Susah kan ngawasin 24 jam di semua Tidak daerah? mudah. Nggak mudah. Penduduk Jawa Barat Nggak mudah. mungkin hampir 50 juta Gitu, orang. iya. Variasi politik juga tinggi gitu Nah, ya. terus mau siapa mau diawasin siapa? Satpol PP. Karena Perda itu Satpol PP berapa banyak, berapa orang. Di situ butuh sekali sebetulnya masyarakat ikut berperan dalam mengawasi. Gimana caranya? Kan akhirnya muncul ya oke deh mau, tapi gimana caranya? Kan gitu ya. Intinya gini, kalau menyuarakan kesehatan masyarakat, kita sebetulnya siap berbeda pendapat. Dan kalau di medsos juga Beragam. pasti rame dong ya, beragam. Nggak masalah, mereka kan dari mana, kita tetap menyampaikan ya bahwa ini memang untuk kesehatan dan sebagainya. Artinya kita tetap cool aja, nggak usah juga dilawan dengan hal yang, karena udah berbeda referensinya. Gimana ceritanya? Nggak bisa juga Kalau hitam kita putih. berdiskusi berbeda referensi itu gimana ceritanya? Iya, iya. Bahwa kita menyampaikan ini dan mengajak, Betul. menyampaikan dan mengajak. Nah itu waktu itu banyak yang ngasih apresiasi bahwa walaupun ada masalah, tapi sudah mencoba mengajak berbagai kunci komunitas ya, ada duta anti merokok di sekolah, ada apa yang dari berbagai dinas kan, dari DPPKB misalnya ada anak remaja yang dijadiin duta, kemudian di mahasiswa, kemudian ada kampung bebas rokok atau RW bebas rokok. Nah itu kan sebenarnya bentuk-bentuk community engagement. Betul. Bahwa kita harus memperkuat masyarakat untuk itu. Nah tadi itu kalau yang jadi kelemahan sebetulnya pola pengawasan dan saya nggak tahu menurut Bang Hermawan gimana. Apakah kita lebih cocok banyakin punishment atau kita lebih banyakin reward. Nah Pak Wali Kota kemarin ngasih contoh, sampai kita tagnya aja bukan tag dilarang ini dan enggak, tapi kita bilang leuwih hade teu ngarokok. It's better if you don't smoke ya gitu. Lebih baik kamu nggak merokok. Jadi kesannya persuasif ya. Persuasif ya gitu. Jadi Bandung itu taggingnya leuwih hade teu ngarokok. Lebih baik Anda tidak merokok. Kemudian pada saat podcast itu Pak Wali juga sudah jelas kalau Perda, kalau ini bayar segini, ini tip piring ini apa. Tapi dia ngasih insentif kepada restoran yang menerapkan 100% KTR. Jadi indoor outdoor tidak ini. Dia bilang oke, saya kasih insentif nanti untuk seperti dalam pajak makanan minumannya atau apa. Itu kan buat saya menggugah juga buat pelaku juga untuk ikut memberi kontribusi gitu. Betul. Untuk itu. Mereka di samping merasa ini sesuatu yang baik, tetapi ada rewardnya juga sebenarnya, ada sisi lain gitu ya. Nah terus teman-teman Diskominfo juga ikutan tuh sama Dishub. Dia kan ada live yang menegur di jalan ya, pakai speaker itu. Nah, saya suka bilang, tambahin ya teh gitu ya, teteh cantik tambahin ya, diingetin ya untuk kawasan tanpa rokoknya gitu kan. Nah, jadi dia, iya makasih. Jadi kita juga pakai semua channel, pakai semua kanal untuk mempromosikan perilaku-perilaku yang sehat lah. Selama berdinas di bidang kesehatan di Kota Bandung, pernah melewati berapa gubernur masa? Gubernur, kalau kita wali kota kali ya. Oh iya. Wali kota atau mungkin juga gubernur ya? Untuk Jawa Barat? Kalau wali kotanya 4 kayaknya. 4 ya? 4 ya. Kalau gubernur mungkin 4 juga. 4 juga ya? Kan gini, tadi kita membahas tentang tantangan di masyarakat. Sebenarnya ini kan juga tidak mudah menghadapi lintas stakeholders, kelembagaan, kedinasan gitu ya. Dan tentu saja pemimpin beserta sisi politiknya kan. Kan namanya wali kota, gubernur kan pejabat politik juga. Iya, betul. Apa yang membuat seorang Teh Ahya ini mudah untuk mengadvokasi hal-hal seperti itu di tengah banyak atribut yang menantang di kelembagaan juga? Mudah nggak kali ya? Bisa. Iya, itu tadi. Mudah sih mungkin nggak. Tapi bisa. Gimana? How come? Satu, kita juga harus nunjukin kompetensi kita ya. Jadi kalau kitanya juga terlihat ngurusnya benar, ada trust, harus ada trust dulu. Begitu ada trust, kita akan menyampaikan sesuatu, itu udah 50-50 dong ya gitu ya. Ya bisa dipercaya kali ya gitu, walaupun kalau dan bawa konsep. Cukup 2 lembar aja. Kalau wali kota tuh nggak ada waktu lama. Jadi saya biasanya Pak minta waktu
10 menit aja misalnya gitu ya, atau 5 menit aja gitu ya. Jangan sampai minta 1 Jangan jam. minta 1 jam. Dia tuh urusannya kan banyak, bukan kamu aja gitu ya. Jadi saya cuma bilang boleh nggak, bahkan sampai di sela-sela kapan bapaknya ada saya yang datang. Jadi artinya dalam beradvokasi kan secara personalnya juga kita harus menunjukkan bahwa kita memang patut dipercaya dengan keahlian kita dan tanggung jawab kita. Dan kita harus bawa konsep datanya, data bukan masalah gitu kan. Wali kota mah udah banyak masalah ya. Jangan tambah masalah. Jangan tambah masalah, solusinya. Jadi rekomendasi berbagai yang bisa diambil gitu. Dan kalau dikasih statement gitu misalnya, itu bahaya nih, itu tolonglah jangan sampai ada misalnya orang yang susah berobat ke rumah sakit. Itu kan kita harus terjemahkan. Kenapa susahnya, gimana supaya mempermudah. Itu kan yang panjang ceritanya itu dalam membuat konsepnya itu harus ngobrol sama yang rumah sakitnya, sama puskesmasnya, sama ini nih. Udah jadi konsepnya kan tinggal bagan 2 lembar, Pak ini mungkin begini, tapi ada resikonya, misalnya harus nambah orang di sini, harus beli kendaraan apa ini. Jadi artinya jelas gitu ya. Nah dulu sempat itu sebenarnya yang paling saya waktu itu senang banget. Jadi kalau Bapak ingin tahu masyarakatnya sehat atau tidak, sebenarnya basis datanya di keluarga. Jadi harus ada satu tim yang kerjanya bukan administratif, tapi dia keliling aja ke keluarga mendata dan melihat itu. Nah itu kita sebut tim geremas. Jadi satu kelurahan waktu itu ada satu tim, ada caseringnya, ada gizi. Sejalan dengan program nasional iya ya, Gerakan gitu. Masyarakat Sehat. Nah itu kan komitmen pimpinannya kan biaya ya, Betul. nama orang dan sebagainya. Nah itu advokasi seperti itu ditunjukkan hasilnya. Bila ini dilakukan bisa seperti ini. Akhirnya sukses juga. Itu bisa tuh waktu Bisa. itu. Alhamdulillah. Sekarang apa yang menjadi pesan buat para public health practitioners, public health expert, dan juga para pemerhati kesehatan lainnya untuk terus berjuang di jalur ini kira-kira? Silakan. Iya. Apa kita ngomongnya Sobat Sehat Indonesia. Sobat Sehat Indonesia, terutama para praktisi kesehatan masyarakat ya. Jadi kuncinya apa ya? Kuncinya sebetulnya kita bisa melihat situasi masalah banyak itu, kemudian mana yang jadi bisa akar atau bisa memberi dampak yang sangat besar untuk perubahan kesehatan masyarakat. Setelah itu dicarilah strategi yang paling cocok untuk daerahnya, memintalah dukungan pada pimpinan dan stakeholder di situ, dan mau bekerja sama dengan berbagai lini dari level yang paling rendah sampai paling tinggi. Jangan lepas peluang apapun. Artinya kalau diundang kemana, ya ambil. Siap. Ikut. Karena kita akan jual public health-nya, gitu ya. Saya tuh sering diundang di pengajian, tapi saya tetap di kesehatan masyarakatnya untuk isu-isu. Jadi ustazah kesehatan. Sebetulnya tamu ustazah. Jadi yang berkumpul ustazah se-Jawa Barat. Ada topiknya rada nyerempet kesehatan. Mereka biasanya mengundang, dan saya bilang saya dari aspek kesehatannya nanti bapak-bapak atau ibu-ibu bisa melengkapi dari aspek-aspek agama yang lebih paham. Nah, malah jadi bagus ya. Jadi terbukalah. Intinya seperti itu. Pokoknya tetap di jalannya aja, dan bekerja sama dengan berbagai pihak gitu ya. Jangan takut. Luar biasa. Harus di-aplaus ini. Sobat Sehat Indonesia, rupanya memang kesimpulan dari perbincangan kita itu specific local need, specific approach. Jadi setiap daerah itu pasti punya tantangan, punya ciri khas, punya budaya, punya kearifan lokal yang berbeda, maka juga pendekatannya juga harus berbeda, disesuaikan dengan keadaan masyarakatnya. Tapi point of view kita yang paling menarik dari seorang Dr. Ahia nih adalah tidak boleh kita minder, dan kalau ada kesempatan berinovasi, raihlah sampai ke level tertinggi. Setuju ya, Dok ya? Betul. Oke. Dan itu sebab kita
berharap lebih sukses lagi dan menjadi contoh sukses untuk para praktisi kesehatan masyarakat dari Bandung untuk global, untuk dunia, dan dari IAKMI untuk kebaikan Indonesia. Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat, beliau luar biasa, dan sebagai praktisi kesehatan masyarakat, jangan putus asa untuk berjuang terus kebaikan negeri. Terima kasih. Sama-sama. Teh Ahyani. Sami-sami Bang Hermawan. Hatur nuhun pisan. Sampai jumpa. Sami-sami. Nantikan program berikutnya dengan topik yang lebih menarik dalam Hermawan Saputra Official Channel. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.